Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Desa Karanggadung, lereng Gunung Sumbing, tahun 2002. Di ujung kampung paling sepi berdiri rumah reot berdinding bambu. Di dalamnya tinggal Sastro, lelaki 30-an yang ditinggal istri, hidup bersama ibunya dan 3 adik kandung yang masih kecil. Di desa ini jika bukan sawah atau pasar, pilihan hidup hanyalah bertahan atau tenggelam dalam putus asa. Angin malam menyelinap lewat celah-celah bilik bambu, membawa bau tanah basah yang belum kering sejak hujan sore tadi. Atap rumah bocor di banyak tempat. Ember bekas cat dan panci-panci rombeng diletakkan untuk menampung air yang menetes dari langit-langit. Di sudut dapur, Sastro terduduk sambil memeluk lutut. Tubuhnya kurus, mata sayu, bajunya basah oleh sisa hujan yang membasahi tubuhnya tadi saat pulang dari ladang orang. Hari itu ia pulang dengan tangan kosong. "Ibu, nggak usah nungguin aku jualan keliling. Hari ini nggak laku sama sekali," gumamnya pelan. Bu Saminem tidak menjawab. Perempuan tua itu meringkuk di atas tikar. Batuknya kering dan panjang. Di sebelahnya Kemi dan Darto sudah tertidur dengan perut kosong. Hanya Sari, si bungsu berumur 7 tahun, yang masih duduk menatap api tungku kecil yang nyaris padam. "Kak Sastro, kita besok makan apa?" Sastro menoleh pelan, mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. "Besok kakak cariin singkong dari ladang atas, ya. Kalau nggak ada, kita masak nasi aking lagi." Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di bawah tikar tempat Bu Saminem tidur, ada seikat nasi kering yang sudah disangrai. Itu pun tinggal 2 genggam. Sastro menghela napas, lalu berdiri pelan. Ia berjalan ke kandang kambing di belakang rumah. Kandang itu sudah kosong. Kambing terakhir dijual bulan lalu untuk beli obat ibu. Malam itu angin gunung menusuk tulang. Di pojok kandang, Sastro menatap seutas tambang nilon bekas jemuran yang tergeletak. Tangannya gemetar saat ia mengambil tambang itu. "Maaf, Bu." "Maaf, Dek," bisiknya lirih. Ia mulai mengikat tambang ke palang kayu atas. Udara makin dingin. Tubuhnya mulai berdiri di atas batu bata yang ditumpuk. Ia sudah memejamkan mata saat terdengar suara kecil dari arah dapur. "Kakak!" suara Sari. Langkah, kaki kecil berlari ke arahnya. "Jangan tinggalin aku, Kak." Sastro menjatuhkan tambang dan merunduk. Tangannya langsung memeluk Sari yang menangis. Ia gemetar hebat. Maaf ya, Sar. Kakak cuma bingung." Sastro menangis malam itu. Bukan karena lemah, tapi karena sadar, ia belum boleh menyerah. Malam berganti. Hujan datang lebih deras dari malam sebelumnya. Atap rumah bocor makin menjadi. Kemi demam. Darto terus mengigau. Sastro memasak air hujan untuk membuat teh tawar. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, pintu depan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Sastro menatap ibunya yang terbatuk. "Ibu dengar?" Bu Saminem mengangguk pelan. "Iya. Siapa malam-malam begini? Tok, tok, tok." Sastro mengambil pisau dapur dan mendekat ke pintu. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan angin yang berdesing. Sastro mengintip lewat lubang kayu kecil. Gelap, tapi ada bayangan berdiri. "Assalamualaikum." Suara itu berat, tua. Dalam Sastro membuka pintu pelan, hujan menyembur masuk, membasahi lantai tanah. Di depan pintu berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Topi bambu bundar menutupi sebagian wajahnya. "Saya mencari Bu Saminem, ibunya Sastro," ucapnya tenang. Sastro ragu. "Bapak siapa?" "Sampaikan saja, saya Ranu dari Utara Pasar. Saudara jauh." Sastro menoleh ke belakang. "Bu, ada yang nyari." Bu Saminem bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. "Ranu, yang dari keluarga bapakmu?" Pria tua itu tersenyum kecil. "Iya, Mbak Q. Boleh saya masuk?" Mereka duduk di ruang tengah.
Api tungku sudah padam, ruangan gelap hanya diterangi lampu minyak. Sastro duduk di dekat pintu. Anak-anak tidur di kamar sebelah. "Maaf ya, rumah kami seadanya," ucap Bu Saminem pelan. Pak Ranu mengangguk. "Justru itu yang membuat saya kesini, Mbak Yu." Ia membuka buntalan kain kecil dan mengeluarkan segepok uang yang dililit karet. Mata Sastro membelalak. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu. "Saya kesini ingin melamar Mbak Yu." Suasana jadi hening. Bu Saminem menunduk. Saya sudah tua. Anak saya banyak. Masih kecil-kecil. Itu justru alasan saya kesini," ucap Pak Ranu, sambil menatap lurus. "Saya sudah lama hidup sendiri. Istri dan anak-anak saya sudah meninggal. Rumah saya sepi. Saya ingin mengisi hari tua saya dengan keluarga yang utuh. Saya punya cukup harta. Saya tidak butuh warisan. Saya hanya ingin menua bersama orang yang saya hormati." "Maaf, Pak." Suara Sastro pelan. "Kenapa Bapak pilih kami?" Pak Ranu menatap Sastro dengan senyum lembut. "Karena kamu anak yang baik. Karena ibumu perempuan yang kuat." Sastro menelan ludah. "Saya tidak punya pekerjaan tetap. Saya tidak datang untuk mencari pegawai. Saya datang mencari keluarga." Pak Ranu berdiri. "Saya menginap di rumah Kang Warso malam ini. Besok saya kembali untuk dengar jawaban kalian. Uang ini, anggap saja sebagai ucapan niat baik. Diterima atau tidak, saya ikhlas." Ia meletakkan uang itu di atas tampah anyaman dan berjalan keluar rumah. Suara hujan kembali memenuhi malam. Sastro dan Bu Saminem hanya saling menatap. "Bu," bisik Sastro. "Apa ini mimpi?" Bu Saminem tidak menjawab. Ia menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Sastro tidak tidur malam itu. Ia duduk memeluk lutut di dekat pintu, mendengar hujan yang tak juga reda. Sesekali ia menatap ke dalam, ke arah tampah berisi uang. Angin menyusup dari sela bambu, membuat tubuhnya menggigil. Tapi dingin itu tidak seberapa dibanding pikiran yang bergolak di kepalanya. Ia belum kenal siapa Pak Ranu. Tapi tawaran itu terlalu besar untuk diabaikan. Rumah megah, kehidupan layak, adik-adiknya bisa sekolah, ibunya bisa berobat. Tapi mengapa semuanya datang begitu cepat? Di malam paling gelap, di saat mereka paling terpuruk, Sastro menatap pintu yang tadi diketuk. Kainnya masih basah. Angin mengayun pintu itu sedikit terbuka. Ia bangkit perlahan, lalu menutup kembali pintu kayu itu dengan satu tangan sambil menarik nafas panjang. Di luar sana hujan masih belum berhenti. Tapi di dalam rumah yang basah, justru bukan hanya lantai dan tikar, melainkan hati mereka. Keesokan paginya, sebelum matahari muncul, Sastro sudah duduk di depan tungku. Tangan kirinya mengipasi api. Tangan kanannya menggenggam pisau tumpul, yang biasa ia pakai memotong sayur kangkung. Bu Saminem duduk bersandar di dinding, wajahnya kosong menatap dinding bambu yang menghitam oleh asap dapur. "Bu," ujar Sastro, lirih. "Kita harus rembukan." Bu Saminem tak langsung menjawab. "Iya, maksudnya soal Pak Ranu. Dia datang bawa uang," sahut Bu Saminem sambil menarik selimut tipis. "Bawa niat baik. Kalaupun aku tolak, kita mau makan apa, Stro?" Sastro terdiam. Siangnya mereka kedatangan dua orang tamu. Kang Warso, tetangga jauh yang jadi tempat Pak Ranu menginap, datang bersama lelaki tua itu. Kali ini Pak Ranu memakai baju batik lengan panjang dan celana kain warna coklat. Ia tersenyum begitu melihat Bu Saminem duduk di depan rumah bersama anak-anaknya. "Mbak Yu, saya datang sesuai janji," katanya lembut. "Iya, silakan masuk," ujar Bu Saminem sambil menyuruh Sari dan Kemi bereskan tikar. Di dalam rumah, udara agak pengap karena hujan semalam membuat tanah basah dan mengeluarkan bau lumpur. Tapi Pak Ranu tidak mengeluh. Ia duduk di tikar itu sambil membuka tas kecil dari kulit dan mengeluarkan 2 bendel uang yang dililit karet. Ia meletakkannya begitu saja di depan mereka. 10 juta. Ini bukan mas kawin, bukan juga sogokan. Ini sebagai bukti bahwa saya sungguh-sungguh. Kalau Mbak Yu setuju,
Saya ingin pernikahan dilakukan minggu depan. Sastro menelan ludah. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu diletakkan begitu santai di depan tikar lusuh seperti itu. Bapak yakin? Tanya Sastro pelan. Kami ini bukan siapa-siapa. Pak Ranu menatapnya lama. Justru karena kalian bukan siapa-siapa. Saya tidak butuh istri yang mengejar warisan. Saya ingin keluarga yang benar-benar butuh rumah, bukan hanya bangunan. Suasana hening. Yang terdengar hanya detak air dari sisa bocor atap dan suara ayam milik tetangga. Kita boleh lihat rumah Bapak? Sastro akhirnya bicara. Pak Ranu tersenyum. Tentu. 2 hari kemudian, Sastro, Bu Saminem, dan Darto ikut Pak Ranu ke rumahnya. Perjalanan naik mobil tua berwarna biru kehijauan. Butuh waktu hampir 1 jam melewati jalan berkelok dan menanjak ke arah utara desa. Begitu sampai di depan gerbang, Sastro tak bisa berkata-kata. Gerbang besi tinggi itu terbuka otomatis, dan di baliknya berdiri rumah besar bertingkat 2 dengan cat putih bersih. Halamannya luas, ada kolam ikan dengan air mancur di tengah. Iki, rumah Bapak? Tanya Darto pelan. Pak Ranu tersenyum. Ya, tidak terlalu besar tapi cukup. Di dalam, lantai marmer putih, tangga melingkar, lampu gantung di langit-langit. Lemari kayu jati, kursi empuk, pendingin udara di setiap ruangan. Bapak tinggal sendiri di sini? Tanya Sastro. Sejak anak-anak saya meninggal, iya. Maaf. Semua anak Bapak? Bu Saminem menunduk sopan. 5-5-nya, ucap Pak Ranu ringan. Istri saya juga, sudah lama. Tidak ada tangis di wajahnya, tidak ada raut duka. Seolah kematian bukan peristiwa berat baginya. Setelah melihat seluruh rumah mereka duduk di meja makan, ada kue-kue kecil dan minuman hangat. Bu Saminem diam, menatap gelasnya lama. Pah, ucapnya akhirnya. Kalau saya setuju anak-anak, saya ikut semua? Pasti, ujar Pak Ranu mantap. Saya nikahi Mbak Yu, bukan hanya karena Mbak Yu, tapi juga karena keluarga Mbak Yu. Rumah ini terlalu sepi. Minggu berikutnya, acara pernikahan dilakukan sederhana. Hanya dihadiri Kang Warso, tetangga dekat dan beberapa kerabat jauh. Tidak ada pesta, tidak ada undangan. Pak Ranu bilang, saya malu sudah tua, tidak perlu ramai-ramai. Setelah ijab kabul selesai, Bu Saminem resmi jadi istri Pak Ranu. Ia menangis sebentar setelah selesai acara. Bukan karena sedih tapi mungkin karena bingung. Sastro hanya berdiri menatap kosong. Kita kapan pindah? Tanya Sari sambil menggenggam tangan kakaknya. Besok, jawab Sastro pelan. Dan benar, keesokan harinya sebuah truk kecil datang. Mereka membawa pakaian, bantal, tikar, dan 2 ekor ayam peliharaan. Rumah tua yang dulu mereka huni ditinggalkan dalam keadaan kosong. Pintu ditutup diganjal kayu lalu dikunci seadanya. Mereka naik mobil ke rumah besar itu. Anak-anak tak berhenti menatap jendela dengan mata takjub. Hari-hari pertama di rumah Pak Ranu berjalan aneh. Makanan melimpah, kamar tidur masing-masing. Ada televisi, lemari es, bahkan buku-buku bagus di ruang tengah. Tapi yang membuat Sastro tidak tenang adalah sepi. Rumah sebesar itu tidak terdengar suara tetangga. Tidak ada anak kecil tertawa. Tidak ada ibu-ibu mengaji. Bahkan warung pun tidak terlihat. Sastro sempat bertanya, bapak tetangganya di mana? Pak Ranu menjawab, di ujung sana ada rumah, tapi jarang ditempati. Mereka pindah karena rumah ini dulu sempat, kosong terlalu lama. Sastro tidak bertanya lebih lanjut. Setiap malam udara di kamar sangat dingin meski jendela tertutup. Kain gorden kadang bergerak meski tidak ada angin. Lantai marmer berembun saat subuh. Darto pernah mengeluh, Kak, semalam aku dengar orang ketawa di kamar mandi. Kamu mimpi. Tapi pintu kamar mandinya ngebuka sendiri, Kak. Sastro tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamarnya yang tinggi dan putih. Malam itu juga ia mendengar bunyi kursi kayu bergeser sendiri di ruang tamu. Ia keluar pelan-pelan. Tapi ruang tamu kosong. Bapak, bisiknya. Tidak ada. Sahutan doa Sastro mendekati kursi kayu tua di sudut. Kursi itu menghadap jendela. Di atas dudukannya
Ada bekas basah, seperti kain lembab. Ia menyentuhnya. Dingin, sangat dingin. 3 hari kemudian, Pak Ranu mengajak mereka berkumpul di ruang makan. Ia membawa sebuah kotak kecil dan memberikannya pada Sastro. "Ini buat kamu," ucapnya. Sastro membuka kotak itu. Di dalamnya ada kunci. Kunci apa ini? Kunci toko. Di bawah, dekat jalan utama. Saya beli 2 tahun lalu. Sekarang kamu kelola. Mau kamu pakai jual beras, gula, atau bensin botolan, terserah. Sastro tertegun, tapi saya tidak bisa dagang. Belajar. Kamu bukan orang bodoh. Sastro mengangguk pelan. Ia masih menggenggam kunci yang diberikan Pak Ranu. Kunci toko, katanya. Toko miliknya sekarang. Entah kenapa hati Sastro tidak langsung merasa senang. Bukan karena ia takut gagal jualan, tapi karena semua ini terlalu mudah, terlalu mulus. Keesokan, paginya Sastro diajak Pak Ranu naik mobil tua ke arah barat desa, sekitar 30 menit dari rumah besar itu. Di tengah jalan, rumah-rumah makin jarang. Pohon-pohon jati berdiri berjejer. Jalan berbatu mulai terasa di roda. Ini memang bukan lokasi ramai, kata Pak Ranu sambil nyetir, tapi tempat ini dulu pernah laris. Dulu? Iya. Sebelum saya beli, pemilik sebelumnya katanya tiba-tiba jatuh miskin. Tapi kamu enggak. Usah pikirin itu. Tugasmu jaga toko, buka tiap pagi, tutup sore. Udah itu aja. Toko itu berdiri di ujung jalan kecil, tepat di samping tanah kosong penuh ilalang. Bangunannya permanen, catnya kusam, rolling door sudah berkarat di bagian bawah. Di atas pintu, papan nama tua masih tergantung. Sumber Rejeki. Dulunya, ini namanya begitu, ucap Pak Ranu. Masih bisa dipakai, Pak. Bisa. Di dalam sudah saya bersihkan. Barang-barangnya tinggal kamu tata ulang. Sastro membuka pintu dan masuk. Bau debu dan kapur barus langsung menyeruak. Rak-rak tua berdiri di kanan kiri. Sebagian kosong, sebagian berisi dus mie instan dan botol kecap yang sudah berdebu. Di balik meja kasir, ada sebuah laci kayu besar. Kuncinya menyatu dengan gantungan yang diberikan Pak Ranu semalam. Kamu nggak usah banyak mikir, Stro, kata Pak Ranu sebelum pulang. Cukup buka tiap pagi, tutup sore. Jangan buka malam-malam, nanti kamu ngerti sendiri. Hari pertama, Sastro datang jam 7 pagi. Ia naik sepeda, membawa nasi bungkus dan air minum. Setelah membuka pintu, ia duduk di kursi kayu di belakang meja kasir. Tidak ada pembeli. Sampai jam 10 jalanan di depan toko pun sepi. Ia mengelap rak mie dengan kain lap, menyapu lantai, memindahkan beberapa barang yang disusun miring. Sesekali terdengar suara jangkrik dari balik ilalang, tapi tak ada suara manusia, tak ada pembeli. Sampai matahari condong ke barat, toko tetap sepi. Sastro bosan. Ia buka bekal, makan pelan-pelan, matanya mulai mengantuk. Ia bersandar di kursi. Saat matahari mulai turun dan langit berubah warna, Sastro berdiri dan memutuskan untuk menutup toko. Tapi sebelum itu, entah kenapa, ia ingin membuka laci kasir. Kunci kecil ia putar pelan. Laci terbuka, matanya membelalak uang. Lembaran 50.000 dan 100.000. Rapi, penuh, wangi. Bahkan sebagian masih terlipat seperti baru ditarik dari bank. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Ia tidak menghitung, tapi jelas jumlahnya bukan sedikit. Ia menatap pintu toko, lalu rak-rak kosong, lalu kembali ke laci. Tak ada yang datang hari itu. Tapi uang itu muncul. Dari mana? Sastro menutup laci perlahan. Ia terkesiap. Ada suara kecil dari balik rak mie instan. Grok. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Rak mie bergoyang pelan, seolah ada angin. Tapi pintu sudah ditutup. Tidak mungkin ada angin. Cuma tikus. Bisiknya. Ia bergegas pulang. Di rumah, Bu Samine menatapnya begitu melihat wajah Sastro tegang. Kenapa, Stro? Nggak apa-apa, Bu. Ibumu ini bukan orang baru kenal kamu. Ada yang ganjil? Bu, toko sepi. Tapi lacinya penuh uang. Bu Samine mengernyit. Mungkin dari Pak Ranu? Bilangnya enggak. Aku juga bingung. Kalau kamu bingung, jangan terlalu diikutin. Kalau kamu takut, berhenti. Sastro mengangguk pelan.
Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia gelisah. Uang yang muncul tanpa sebab itu menari-nari di kepalanya. Hari kedua sama. Tidak ada pembeli, tapi laci kembali penuh uang. Kali ini Sastro tidak langsung pulang. Ia duduk lebih lama, menunggu, menajamkan telinga. Rak mie instan bergoyang lagi, pelan. Seperti kemarin, tapi kali ini ia ambil senter kecil dari tasnya. Ia nyalakan, lalu sorotkan ke sudut rak. Senter berhenti di bawah rak. Ada sesuatu, hitam, tinggi, seperti bayangan berdiri membungkuk. Sastro langsung mematikan senter dan mundur. Ia tidak berani bersuara. Dadanya sesak. Ia buka pintu toko dan lari tanpa mengunci. Sampai di jalan ia berbalik. Toko itu tampak tenang, tapi ia yakin ada sesuatu di dalam. Pagi ketiga, Sastro diam saja di meja makan. Tidak nafsu sarapan. Darto mendekat, menarik lengan bajunya. "Kak, kenapa?" "Nggak apa-apa. Kakak capek, ya?" "Sedikit. Kemarin aku mimpi, Kak." "Mimpi? Apa?" "Ada orang tinggi rambutnya nutupin muka duduk di depan toko kakak." Sastro menatapnya. "Terus aku diajak main sama dia," lanjut Darto. "Katanya enak di tempatnya. Banyak makanan." Sastro menggenggam tangan adiknya. "Darto, kamu jangan ikut kalau ada yang ngajak." "Nggak boleh." Darto mengangguk. Hari itu, Sastro tetap ke toko, tapi sebelum pulang ia taburi lantai dengan garam seperti yang dulu diajarkan kakeknya. Malamnya ia tidak bisa tidur. Perasaan gelisah makin menjadi. Jam 2 dini hari Darto tiba-tiba menjerit dari kamar. Kak Sastro! Kak, sesek!" Sastro lari ke kamar. Darto menggeliat di kasur. Mulutnya berbusa, matanya melotot, tangannya mencakar leher sendiri. "Kak Sastro, tolong, sakit. Bu, cepat." Darto kejang. Bu Saminem lari sambil membawa kain basah. Sari menangis. Kemi membatu di pojok kamar. Mereka membawa Darto ke puskesmas terdekat. Dokter berjaga bingung. Tidak ada tanda penyakit apapun. Tidak ada infeksi. Tidak ada riwayat ayan. Tapi pagi itu, Darto meninggal. Dokternya hanya bisa geleng-geleng kepala. "Saya nggak bisa bilang ini apa, Pak. Tapi bukan penyakit biasa. Pemakaman berlangsung cepat. Pak Ranu membiayai semua. Tapi Sastro tidak menangis. Ia duduk diam di tanah merah, memandangi nisan kayu sederhana bertuliskan Darto 2002. Malamnya, Sastro kembali ke toko. Ia berdiri di depan pintu, tidak berniat masuk, hanya menatap. Dari balik pintu ada suara seperti napas panjang. Dalam, berat, ia berbalik, pulang. Di rumah, ia duduk sendirian di beranda. Lampu temaram menyala kuning. Udara malam dingin, tapi ia tidak menggigil. Ia hanya merasa hampa. "Kamu sayang adikmu?" Suara tiba-tiba terdengar di belakang. Pak Ranu berdiri, menatap ke depan. "Iya," jawab Sastro lirih. "Kalau kamu mau terus jaga keluarga, jangan banyak tanya." Sastro menoleh. "Kenapa bisa begini, Pak?" Pak Ranu menatap lurus. "Rezeki itu tidak selalu harus dicari. Kadang dia datang sendiri. Tapi kamu harus kuat. Jangan takut." Sastro tidak menjawab. Angin malam menyentuh lehernya, membawa aroma anyir dari arah toko. Ia menarik napas dalam, lalu berdiri dari kursi. Di bawah lampu beranda yang mulai kelap-kelip, Sastro mengangguk pelan. "Saya istirahat dulu, Pak." Pak Ranu tidak membalas, hanya menatap Sastro sampai hilang di balik pintu. Keesokan paginya, Sastro membuka toko seperti biasa. Langit mendung sejak pagi, dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Sastro menyapu, merapikan rak, lalu duduk di belakang meja kasir. Tidak ada suara. Tidak ada motor lewat. Tidak ada anak kecil berlarian. Hanya sepi, seperti biasanya. Menjelang siang, suara sandal bergesek tanah terdengar dari luar. Sastro menoleh. Seorang perempuan muda berdiri di depan pintu toko. Rambutnya panjang diikat setengah. Baju daster bermotif bunga agak kebesaran.
Senyumnya lebar, matanya sipit. Terlalu sipit untuk disebut wajar. "Mas Sastro ya?" sapa perempuan itu. "Iya. Aku Surti. Rumahku di seberang itu loh, yang dindingnya sudah pecah-pecah. Aku baru pindah kemarin. Lihat Mas buka toko terus. Kok nggak pernah ngobrol?" Sastro berdiri canggung. "Oh iya, Embok Surti ya? Wah, langsung dipanggil Embok. Mas ini sopan banget," katanya sambil terkekeh. Surti masuk tanpa diminta. Matanya menyisir rak-rak kosong. "Sepi ya?" "Iya. Memang jarang yang beli." Surti menatap Sastro dengan senyum aneh. "Tapi uangnya banyak kan?" Sastro terdiam. Ia tidak menanggapi. Tapi Surti sudah menatapnya seperti tahu segalanya. "Mas, di toko ini, pembelinya bukan orang. Jadi jangan heran kalau nggak ada suara bel. Yang penting, buka pagi, tutup sore. Laci pasti penuh." "Mbok, tahu dari mana?" Surti mengedipkan sebelah mata. "Aku juga pernah dagang kayak gini. Tapi, sekarang udah enggak, capek dijagain terus." Sastro merasa dadanya sesak. Ia tidak suka cara Surti bicara, tapi juga tidak bisa membantah. "Mas Sastro ini ganteng loh kalau serius. Udah punya istri belum?" Sastro menghindar. "Saya belum mikir ke sana." Surti tertawa kecil. "Kalau saya udah nggak pengen nikah. Udah enak hidup kayak gini. Dapat uang, dapat rumah, dapat..." "Ya teman-teman tak terlihat." Sastro mengernyit. "Teman? Ya, yang bantu isi laci itu loh." Ia menunjuk meja kasir. "Kamu belum pernah lihat wujudnya kan?" Sastro menggeleng. "Bagus, jangan dicari. Mereka lebih suka kalau kita pura-pura nggak tahu." Surti berjalan pelan ke arah pintu keluar. "Mas, satu hal yang penting. Jangan pernah buka pintu belakang rumah Pak Ranu." Sastro menegang. "Kenapa?" "Karena yang keluar dari situ bukan orang. Dan kalau kamu udah lihat, kamu nggak akan bisa tutup matamu lagi. Mimpi pun nggak akan bisa tidur." Sastro tidak bisa duduk tenang sore itu. Sepulang dari toko, ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Pintu belakang rumah Pak Ranu selalu tertutup. Catnya sudah mengelupas dan engselnya berkarat. Tapi selama ini tidak pernah ada yang menyentuhnya. Malamnya ia mendengar suara langkah dari arah pintu itu. Pelan berat menyeret, seperti kaki yang terlalu panjang atau terlalu berat. Ia tidak keluar kamar, hanya duduk menunggu suara itu hilang. Hari berikutnya, Surti datang lagi ke toko. Kali ini bawa pisang goreng dan 2 bungkus kopi. "Mas, saya bawain sarapan," katanya sambil meletakkan bungkusan di meja. Sastro tak langsung menyentuhnya. "Makasih, Mbok." Surti duduk di bangku dekat rak. Kakinya ditekuk, tubuhnya miring seperti santai. Tapi sorot matanya tajam. "Mas Sastro," katanya pelan, "apa Mas percaya kalau ada orang yang bisa hidup kaya tanpa kerja keras?" Sastro menghela napas. "Kalau dari pengalaman saya, nggak mungkin." "Ya karena Mas belum nyoba benar," kata Surti. "Kalau Mas mau, saya bisa bantu." "Bantu gimana?" Surti tersenyum. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Bibirnya melebar lebih dari seharusnya. "Nanti malam ikut saya ke rumah, tapi jangan ajak siapa-siapa." Sastro menggeleng cepat. "Embok, maaf. Saya belum siap. Saya juga belum mengerti ini semua apa." Surti berdiri pelan. "Saya cuma nawarin, tapi jangan lama-lama nolaknya. Semakin banyak uang di laci, semakin pendek umurmu kalau nggak paham caranya." 3 hari kemudian, toko tetap sepi. Tapi uang di laci makin banyak. Bahkan bukan cuma lembaran merah. Kini muncul beberapa lembar $100. Kertas asing, tapi wangi. Laci tak cukup menampung. Sastro terpaksa menyimpan sisanya di tas ransel tua yang dulu ia pakai kerja. Malamnya, suara langkah dari pintu belakang terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Disertai suara benda berat yang diseret. Sastro menahan napas, tapi ibunya tidak bangun. Kemi dan Sari juga tidur lelap. Sastro berjalan ke dapur. Dari celah tembok ia mengintip ke arah pintu belakang. Gagang pintunya bergerak sendiri, lalu pelan-pelan terdengar bunyi klik seperti dikunci dari luar.
Pagi harinya Surti sudah berdiri di depan toko saat Sastro datang. "Mas telat," katanya sambil bersandar di kusen pintu. "Saya tadi bantu ibu dulu," jawab Sastro singkat. Surti menyeringai. "Mas tahu nggak, tadi malam ada yang buka pintu belakang." Sastro kaget. "Siapa?" Surti menatap lurus. "Saya nggak tanya siapa, tapi kalau pintunya kebuka, ada yang keluar, dan nggak semua bisa masuk lagi." Sastro menelan ludah. Ia tidak tahu harus jawab apa. Surti mendekat, terlalu dekat. "Mas harus jaga keseimbangan. Jangan terlalu banyak nanya, tapi juga jangan terlalu cuek. Nanti yang ngisi laci bisa marah." Ia berbalik dan pergi tanpa pamit. Sastro tetap berdiri di depan toko, tak bergerak. Udara panas, tapi tengkuknya dingin. Angin seolah menolak lewat, dan bunyi jangkrik mendadak hilang. Ia menoleh ke dalam toko. Laci kasir masih terkunci, tapi ia merasa seisi toko sedang mengawasinya. Bukan dari arah pintu, bukan dari rak, tapi dari kolong, dari tempat gelap di balik lantai. Ia tidak berani buka laci hari itu. Malamnya rumah Pak Ranu sunyi seperti biasa. Tapi Bu Saminem mendadak batuk-batuk, lalu meminta dibuatkan air jahe. Sastro sedang memotong jahe di dapur saat Kemi memanggil pelan dari balik dinding kamar. "Kak," suaranya gemetar. "Aku nggak bisa tidur. Dingin." Sastro menghampiri, membuka pintu kamar. Kemi sudah berbaring, matanya merah tapi belum menangis. "Tadi aku mimpi." Darto duduk di ujung tempat tidur, tapi mukanya penuh luka. Sastro duduk di tepi ranjang, mengusap kepala adiknya. "Itu cuma mimpi," Kemi menggeleng. "Tapi baunya sama, Kak, bau." "Ya darah, kayak waktu di puskesmas." Sastro menggenggam tangan adiknya. "Baca doa ya, biar Darto tenang." Kemi mengangguk. "Kak, jangan buka pintu itu lagi." "Pintu yang mana?" "Yang di belakang dapur. Aku dengar ada yang ketok tadi siang, 3 kali. Tapi waktu aku lihat, nggak ada siapa-siapa." Sastro tidak menjawab, ia hanya menunduk. Tangannya gemetar tapi ditahan. Ia tidak mau membuat Kemi tambah takut. Keesokan harinya Sastro bangun lebih siang dari biasanya. Suara dari luar rumah tidak ada. Tak ada ayam, tak ada ibu, tak ada Kemi. Ia bangkit, keluar kamar. Bu Saminem sedang duduk di lantai depan kamar Kemi. Badannya lunglai, matanya merah, tangannya gemetar menahan teriakan. "Kak!" Kemi nggak bangun. Sari berdiri di pojok ruangan, wajahnya pucat. Ia menggigit bibir sendiri, tak berani menangis. Sastro masuk ke kamar Kemi. Kemi masih terbaring di posisi semalam. Tapi matanya terbuka, lebar, mulutnya ternganga. Tangan kanannya mencengkeram selimut, dan di lehernya ada bekas merah seperti bekas cekikan halus. "Kakak." "Kemi kenapa?" Suara Sari nyaris tak terdengar. Sastro tidak menjawab. Ia duduk di lantai, mendekap tubuh adiknya lalu menangis dalam diam. Puskesmas kembali bingung. Tidak ada tanda penyakit, tidak ada keracunan, tidak ada luka dalam. Hanya jantung berhenti begitu saja. Warga ikut mengantar, tapi mereka hanya saling pandang. Beberapa berbisik pelan, tak mau menatap keluarga Sastro terlalu lama. "Kenapa, Tuhan?" "Satu lagi," ucap Bu Saminem lirih saat jenazah Kemi diturunkan. Sastro tak menjawab. Ia tidak berani menyebut nama Tuhan dengan lantang. Setiap kali lidahnya menyentuh kata itu, dadanya nyeri. Seperti ditusuk sesuatu yang tak kasat mata. Malam setelah pemakaman, Sastro mencoba salat Isya. Ia takut, tapi tubuhnya sudah terlalu letih. Di tengah rakaat pertama, saat kepala menyentuh sajadah, tiba-tiba tubuhnya tersengat. Seperti disetrum dari punggung ke kaki. Ia hampir roboh. Tapi ia tahan. Ia lanjutkan. Saat salam terakhir, tangannya gemetar, wajahnya basah oleh keringat, dingin. Tapi anehnya setelah sholat tubuhnya enteng. Tidur pun datang cepat. Tanpa mimpi, tanpa bayangan gelap. Malam berikutnya, rasa sakit itu muncul lebih parah. Ketika ia takbir, jari-jarinya kaku. Rakaat kedua, perutnya seperti dibakar. Ia nyaris teriak. Tapi ia teruskan. Hanya sholat yang bisa buatnya tidur sekarang. Tapi malam ketiga ia kalah.
Ia tidak sanggup. Saat hendak wudhu, tubuhnya langsung panas. Air wudhu terasa seperti minyak mendidih. Kakinya goyah, tangan memukul dinding. Ia kembali ke kamar, duduk di lantai. Tak ada salat malam itu. Tapi justru malam itu, mimpi datang. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri duduk di toko. Tapi toko itu tak lagi kosong. Semua rak penuh. Tapi bukan dengan mie instan atau kopi, melainkan tangan-tangan manusia. Terpotong, tersusun. Beberapa masih bergerak. Di pojok, rak duduk Darto. Di bawah meja kasir, kemih tubuh mereka dipenuhi darah. Mata mereka menatap tajam. Darto berkata lirih, "Kakak, kamu yang buka pintunya." Kemih mengulang, "Kakak, kenapa kamu yang buka pintunya?" Lalu dari balik rak muncul sosok tinggi hitam dengan wajah menganga, tidak punya mata. Ia berjalan lambat dan setiap langkahnya membuat lantai basah oleh darah. Sastro terbangun, nafasnya terengah, dada naik turun cepat. Kamar gelap, hanya cahaya redup dari lampu minyak di pojok ruangan yang membuat bayangan di dinding seperti bergoyang. Ia tidak langsung duduk, hanya berbaring memeluk lutut, mendekap diri seperti anak kecil yang ketakutan. Giginya gemeretak. Di sela-sela napas ia berulang-ulang berbisik, "Maaf, Darto, Kemih, maaf." Pintu kamarnya diketuk pelan. Bukan keras, bukan seperti biasa, tapi cukup untuk membuat tubuh Sastro menegang. "Sastro," suara perempuan terdengar. "Ibu," gumamnya. Ia bangkit perlahan. Saat membuka pintu, Bu Saminem berdiri di depan, mata sembab, rambutnya kusut. Tapi ada seseorang berdiri di sampingnya. Lelaki tua, kumisnya tebal, sorot matanya tajam. Pakaian koko putih dan sarung bersih. Gendongan kecil di pundaknya menandakan ia baru datang dari perjalanan jauh. Sastro tertegun. "Bapak," Pak Wargo menatapnya lama. Tidak ada peluk, tidak ada air mata. Hanya tatapan lama yang seperti menyapu seluruh tubuh Sastro. "Kamu pucat, Stro. Kayak mayat." Sastro mengangguk pelan. Bibirnya tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. "Aku dengar kabar dari orang kampung. Katanya kamu sekarang tinggal di rumah besar, dagang. Tapi adik-adikmu meninggal satu persatu." Bu Saminem menunduk. "Aku juga bingung, Le. Semuanya cepat gak masuk akal. Gak ada sakit, gak ada tanda-tanda." Pak Wargo menarik napas panjang. "Aku gak langsung balik karena dulu kamu benci aku. Tapi sekarang aku gak peduli dibenci. Aku cuma mau lihat masih ada yang bisa diselamatkan atau enggak." Malam itu, mereka duduk di ruang depan. Lampu minyak diletakkan di tengah-tengah. Sastro duduk bersila. Tubuhnya sedikit membungkuk. Pak Wargo membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebotol air dalam botol plastik bening dan selembar kain putih bersih. "Aku sekarang tinggal di pesantren Banyumas, jadi tukang masak, tapi juga ikut kajian. Ada ustaz di sana yang bilang kalau anak yang terlihat sekarat tanpa sebab, bisa jadi ada sesuatu di dalam tubuhnya. Bukan penyakit, tapi pengikat." Sastro menatap lurus seperti tak paham. Tapi jari-jarinya saling menggenggam erat. Ia tahu tubuhnya bukan miliknya sepenuhnya lagi. "Sudah lama tidak. Kamu tidur." "Stro," kata Pak Wargo. "Biar aku bacain doa. Nggak lama. Kalau nggak ada apa-apa, ya syukur. Tapi kalau ada, ya kita lihat." Sastro tidak menjawab. Ia hanya berbaring. Kepala menempel di kain tipis, tubuhnya kaku. Pak Wargo membuka botol air doa, mengusapkan ke ubun-ubun anaknya pelan-pelan. Lalu mulai membaca. Bismillah. Suara pelan, penuh tekanan, diulang-ulang. Tangan kanan Pak Wargo menempel di kepala Sastro, perlahan makin kencang. Dari luar kamar, angin bertiup masuk dari sela jendela. Tirai berkibar. Lampu minyak bergetar. Bu Saminem menggenggam kerudungnya. Suaranya tercekat. "Pah, ini kenapa anginnya kayak gini?" Pak Wargo tidak berhenti. Bacaan makin keras. Tangannya semakin erat menekan kepala anaknya. Tiba-tiba Sastro menjerit. "Arah!" Tubuhnya terangkat dari kasur, kaku seperti papan. Matanya terbuka lebar.
Urat di lehernya menegang. Giginya saling mengatup kuat, seolah menahan sesuatu dari dalam. Dari ubun-ubunnya, darah mulai merembes. Lalu, sret. Sebuah benda hitam, panjang, muncul perlahan dari kulit kepalanya. Ya Allah! Jerit Bu Saminem. Paku panjang. Hitam. Seperti terbakar. Pak Wargo tidak berhenti. Ia membaca makin keras, meniup ubun-ubun Sastro 3 kali. Dan paku itu, pelan-pelan, tertarik keluar seluruhnya. Darah muncrat kecil. Sastro menggeliat, lalu tubuhnya jatuh lemas. Paku sepanjang hampir sejengkal, dengan ujung melengkung dan karat kemerahan itu jatuh ke lantai dengan bunyi logam keras. Ditak! Saat itu juga, dari arah kamar belakang rumah terdengar suara gedebuk. Keras, lalu getaran, seperti tanah berguncang. Lantai kayu bergemuruh pelan. Piring-piring di rak jatuh satu-satu. Suara pintu yang selama ini selalu diam, kini terdengar, bergetar sendiri. Gagangnya bergerak naik turun seperti ada yang mencoba keluar. Pak Wargo berdiri. Tangannya masih memegang paku, matanya menyipit. "Tutup pintunya!" "Tutup pintu mana, Pak?" tanya Bu Saminem panik. "Yang di belakang." "Cepat!" Tapi tak ada yang berani bergerak. Dari arah kamar belakang, suara jeritan kecil, seperti perempuan menangis, lalu berubah menjadi geraman rendah. Suara seperti paku dipukul berkali-kali ke dinding, suara benda besar merangkak, dan suara nafas panjang dalam penuh amarah. Pak Wargo berdiri memeluk tubuh Sastro yang masih tergeletak. Ini belum selesai. Bu Saminem menatap kamar belakang yang berguncang hebat. Dindingnya bergetar, plafon berderak seperti tulang dipatahkan. Lampu minyak jatuh, nyalanya padam seketika. Rumah jadi gelap. Hanya cahaya remang dari luar jendela yang cukup buat melihat wajah masing-masing. "Pak, itu apa yang mau keluar?" bisik Bu Saminem. Suaranya gemetar. Pak Wargo mencium kening Sastro yang masih terbaring lemas, lalu berdiri. "Panggil Pak Parjo. Sama Mbah Sarwi. Cepat!" Bu Saminem berlari keluar tanpa sandal. Sastro masih tiarap di tikar, tubuhnya dingin. Tangan kanannya menggenggam sajadah. Nafasnya berat. Ia tahu malam ini tidak seperti malam-malam kemarin. Malam ini, sesuatu benar-benar datang. Tak sampai 10 menit, 2 orang tua masuk ke rumah. Pak Parjo, lelaki berpeci lusuh, dan Mbah Sarwi, nenek tua yang dulu dikenal sering jadi tempat orang minta air doa. Mereka datang dengan tangan membawa botol plastik berisi air putih dan seikat daun bidara. Pak Wargo menunjuk arah kamar belakang. "Bacaan jangan putus, saya buka jalan lewat sini." Pak Parjo langsung duduk bersila di ruang tengah. Bibirnya mulai membaca ayat pelan-pelan, tapi mantap. Mbah Sarwi berdiri di dekat jendela, menggenggam daun bidara dan mengibas-ngibaskannya. Keempat penjuru rumah. Bau daun itu bercampur dengan aroma kayu terbakar dari arah belakang. Tiba-tiba, dor! Pintu kamar belakang terbuka sendiri. Udara dingin menyapu masuk. Tirai beterbangan, seperti ada angin besar menghantam dari dalam rumah. Dan dari situ, muncul sosok pertama, tinggi, hitam, bertubuh besar, matanya merah, kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Mulutnya menganga penuh taring, dan dari rahangnya menetes cairan kental seperti darah. Buto Sastro tak bisa menjerit, tubuhnya tetap tiarap. Kaki dan tangannya seolah dipaku ke lantai. Hanya matanya yang bisa bergerak, menyaksikan makhluk itu, merangkak pelan keluar dari lorong kamar. Lalu muncul yang kedua, lebih besar. Kepalanya botak, dengan perut gendut penuh luka terbuka. Dari lubang perut itu keluar kaki-kaki kecil, seperti kaki bayi. Mbah Sarwi berhenti membaca. "Wargo, ini bukan 1-2, ini 4. Suara dari loteng bergemuruh, plafon bergetar hebat, debu berjatuhan. Dari atas, satu sosok melompat turun. Badannya penuh bulu seperti kambing, matanya hanya satu di tengah kepala. Dan yang keempat, muncul terakhir. Pelan-pelan dari balik pintu dapur. Sosok kurus tinggi, lehernya panjang, dan kepalanya menggantung seperti digantung tali. Tapi ia berjalan, kakinya melayang. Semua diam.
Lalu Mbok Surti muncul dari arah pintu toko. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Kakinya berdarah. Ia tersenyum saat melihat keempat buto itu. "Darto, Kemi, kalian di sini, ya?" bisiknya sambil tertawa. "Surti," teriak Pak Wargo. Tapi Mbok Surti sudah ambruk. Tubuhnya menggigil, matanya mendelik, mulutnya berbuih. Aku yang buka pintu itu dulu. Aku mau kaya. Mau bebas dari lelaki yang mukulin aku tiap malam." Suara Mbok Surti berubah berat. Bukan suara perempuan lagi. Lebih seperti makhluk yang bersuara dari rongga tanah. Gantian sekarang. Dia buka pintunya. Dia harus bayar. Tiba-tiba Mbok Surti melompat. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Kepala belakangnya terbentur kayu, darah muncrat sedikit. Tapi dia tertawa sambil berdiri dengan posisi tubuh miring, tak wajar. Pak Wargo menyambar botol air, mengguyur kepala Mbok Surti sambil membaca ayat kursi. Tubuh Mbok Surti langsung mengejang. Ia jatuh, menggeliat lalu pingsan. Sastro mulai menangis. Air mata mengalir tanpa suara. Ia meremas sajadah lebih kencang, giginya bergemeletuk. Mulutnya mulai membaca Al-Fatihah, walau pelan dan terbata. Tapi saat buto ketiga, yang matanya satu, melangkah ke arah Sastro, tubuhnya langsung diselimuti panas yang luar biasa. Pak Parjo melihatnya. Dia yang diincar, bacanya jangan putus. Mereka bertiga kini duduk melingkar. Tangan saling menempel. Air doa disiramkan ke setiap sudut rumah. Mbah Sarwi melemparkan daun bidara ke arah keempat makhluk itu, dan dari mulutnya keluar suara keras, "Ya Kahar." Buto pertama menjerit. Badannya meleleh, kulitnya mengelupas. Lalu tubuhnya terbakar tanpa api. Tinggal tulang, lalu tulangnya hancur jadi abu. Bau daging gosong menyengat seluruh ruangan. Buto kedua mencoba melarikan diri ke arah dapur. Tapi Pak Parjo berdiri, melempar segenggam garam dan air doa ke arahnya. Makhluk itu langsung jatuh, perutnya meledak seperti semangka dibanting. Dua sisanya meraung. Tapi bacaan mereka semakin keras. Pak Wargo berdiri, memukulkan telapak tangan ke lantai sambil mengucapkan ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Buto keempat menggeliat, lalu perlahan, tubuhnya mencair seperti lilin. Sastro masih tiarap, tubuhnya gemetar. Bau hangus memenuhi ruangan. Di tikar tempatnya berbaring, bercak abu mulai menyebar. Ia menoleh pelan. Di sekitarnya, tidak ada satupun makhluk itu yang tersisa. Hanya sisa-sisa gosong di lantai, seperti bekas kayu terbakar dan abu dupa yang dibuang sembarangan. Pak Wargo duduk bersandar di dinding, napasnya tersengal. Jidatnya penuh keringat. Mbah Sarwi masih menggenggam sisa daun bidara yang hampir layu. Bibirnya tetap bergerak. Pelan namun tak berhenti. Pak Parjo menangis pelan sambil menutup wajah dengan tangan. "Sudah?" tanya Bu Saminem. Suaranya kecil, hampir tak terdengar. Pak Wargo tak langsung jawab. Ia hanya memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Yang besar sudah, tapi yang kecil, luka di hati, itu nggak bisa dibakar pakai ayat." Keesokan paginya Sastro berdiri di depan kamar belakang. Pintu terbuka. Bau apek dan panas seperti dari perut tanah masih keluar dari dalam. Ia melangkah masuk, perlahan, seperti menginjak tanah. Kuburan. Di dalam kamar itu semua karung uang yang dulu ia kumpulkan, kini tak lebih dari tumpukan daun kering. Sebagian hancur jadi serpihan tanah. Ada yang tinggal rangka karungnya saja, seolah dibakar dari dalam. Sastro membuka salah satu karung. Di dalamnya, daun-daun coklat menempel satu sama lain. Ia ambil, segenggam lalu hancurkan dengan dua jari. Serbuknya beterbangan, ringan. Tidak ada lagi bau uang, tidak ada warna merah, tidak ada logo apapun. Ia jongkok di lantai, menangis. Pak Wargo berdiri di ambang pintu. Harta dari jalan gelapnya akan pulang ke tanah juga. Tapi nyawa yang dipakai buat nariknya bangga akan pulang ke badan. Sastro tidak menjawab, ia hanya berkata pelan, "Kalau bisa ditukar, aku mau. Aku tukar semua ini buat balikin Kemi. Darto, aku nggak minta apa-apa lagi." Pak Wargo melangkah masuk, menepuk pundak anaknya pelan.
Lalu keduanya diam cukup lama. Hanya bunyi angin dari celah jendela yang menemani mereka pagi itu. Rumah besar itu mulai retak sejak malam kejadian. Dindingnya mengelupas, plafonnya amblas, dan lantai dapur miring seperti tersenggol punggung raksasa. Tak ada tukang yang mau masuk, bahkan warga sekitar enggan lewat depan halaman. Bu Saminem mengemas barang. Ia memutuskan kembali ke rumah tua di desa. Rumah bambu yang hampir roboh, tempat mereka dulu makan nasi aking dan berbagi tikar dengan ayam. "Aku mau pulang," katanya pelan. Rumah ini terlalu banyak suara. Sastro tidak menolak. Ia ikut. Ia sendiri sudah tidak tahan setiap kali. Malam datang. Langit di atas rumah itu seperti berat, dan suara dari dalam tembok masih kadang terdengar. Seperti kuku menggores kayu. Di rumah tua, semuanya kembali sederhana. Tidak ada listrik, hanya lampu petromak dan cahaya bulan. Tapi udaranya lebih ringan, tanah di pekarangan tidak lagi terasa dingin, dan suara jangkrik kembali terdengar, tapi tidur Sastro tetap gelisah. Malam pertama, ia terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdetak cepat, tidak ada mimpi, tapi hawa dari bawah ranjangnya seolah bergerak. Malam kedua, ia berusaha tidur, ditikar bersama ibu dan adik bungsunya Sari. Tapi saat ia memejamkan mata, bayangan Kemi muncul di kelopak matanya. Duduk bersimpuh memeluk buku sekolah dengan mata terbuka lebar. "Kakak, aku belum selesai hafalan Al-Quran." Malam ketiga ia tidak tahan. Ia ambil air wudhu di dapur, dingin, gelap. Ia kembali ke ruang depan, membentang sajadah. Allahu Akbar baru rakaat pertama. Tubuhnya menggigil, tapi bukan seperti dulu. Bukan karena sakit yang menyesakkan, tapi karena dari bawah sajadah terdengar suara kecil. "Kak, aku nggak mau mati. Aku masih mau sekolah." Sastro membeku. Suaranya lirih, tangisnya pecah di atas sajadah. Ia lanjut salat sampai akhir, walau air mata membasahi pipi dan bajunya. Begitu salam terakhir ia jatuh sujud, lama, tak bergerak. "Iya, Kemi." "Darto, maaf." "Ya." Bibirnya bergetar. "Maaf, kakak lemah. Kakak buka pintu itu. Kakak yang percaya mereka. Kakak yang biarin kalian pergi." "Henning." Hanya suara dedaunan bergesekan di luar. Di dalam rumah hanya pelan-pelan terdengar suara tarikan napas. Berat, lelah, tapi tidak putus. Sastro tahu, rumah ini memang tidak punya uang, tapi tidak ada yang minta nyawa sebagai gantinya, dan itu cukup. Meski rasa bersalah tidak akan pernah benar-benar hilang. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.